Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadana min adh-dhulli wad-dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Hurratal kurama wal fudala, para alim, para ulama yang sangat kami hormati dan kami muliakan, segenap para dewan juri yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa, para santri mustami'in mustami'at yang dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh wa ta'ala azamatuh. Alhamdulillah, segala puja dan limpahan puji tercurah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam detik ini dan dalam kesempatan kali ini kita masih diberikan umur yang panjang dalam misi untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala fi khairin wa lutfin wa afiyah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melekat dalam hati, jiwa dan sanubari kita. Keimanan kepada Allah yang merupakan nikmat teragung, nikmat yang terbesar dari Allah yang patut kita syukuri kepadanya. Salawat berbingkai salam, sanjung puja untuk sang baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah sukses mengangkis kita dari alam yang kegelapan menuju alam yang terang benderang, yang tentangnya sifat, fisik, akhlak, perangai dan adabnya tak mungkin terurai dengan sangat sempurna karena saking besar dan agungnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitulah ungkapan Al-Habib Ali Al-Habsyi, wa ala tafannuni wasifi biwasfi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam kesempatan yang singkat dan amat mulia ini, izinkan Al-Fakir untuk menyampaikan tentang resolusi jihad sebagai lambang hubbul watan dalam mengantisipasi kebodohan. Berbicara tentang hubbul watan tidaklah asing bagi kita dan hubbul watan sudah familiar di telinga kita. Makna hubbul watan sebagaimana yang dicerminkan dan dicontohkan langsung oleh panutan kita, baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di dalam mencintai tanah air beliau. Setidaknya ada dua dalil yang menunjukkan bahwa Nabi dalam hati dan sanubarinya terdapat cinta yang amat dalam kepada tanah air beliau. Yang pertama adalah ayat innalladzi farada 'alaikal Qur'an la radduka ila ma'ad. Sungguh zat yang telah mewajibkan dan menetapkan kepadamu Al-Qur'an akan mengembalikanmu ke tempat asalmu. Al-Imam Khazin dalam tafsir Khazin menyampaikan dalam tafsirnya, jika di saat Rasulullah SAW menyampaikan dan menyebarkan risalahnya di kota Mekah terdapat intimidasi, caci maki dan cercaan dari kafir Quraisy, di saat itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kekasihnya Nabi Muhammad untuk melaksanakan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Proses hijrah berlangsung di saat beliau sampai di kota Juhfah antara Mekah dan Madinah. Beliau menengok ke belakang karena rindu kepada kota Mekah. Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril dan bertanya, "Ya Muhammad, atashtaqu ila Makkah?" Wahai Nabi Muhammad, apakah engkau rindu kepada kota Makkah? Qala na'am. Nabi menjawab, "Iya, saya rindu kepada kota Makkah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasakan rindu dalam hatinya kepada kota kelahirannya. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi wahyu oleh Allah melalui malaikat Jibril, "Innalladzi farada 'alaikal Qur'an la radduka ila ma." Tenang wahai Rasulullah, engkau akan dikembalikan besok di Mekah dengan adanya Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Di sini Rasulullah berkata rindu kepada kota Mekah. Dikatakan asyauq thamratul mahabbah, bahwa rindu adalah buah daripada cinta. Dari sini Rasulullah sudah menanamkan cinta kepada tanah air, kepada sekalian umatnya. Adapun yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qadima minas safar, ketika Rasulullah bepergian kemudian beliau pulang ke kota Madinah, beliau nadhara ila judratil Madinah, melihat tembok batasan kota Madinah. Awda'a rahilatahu wa in kana ala dabbatin harrakaha. Beliau mempercepat langkahnya untuk sampai ke kota Madinah. Jika beliau ada di atas tenggangan, beliau menarik kudanya, menarik talinya agar untuk sampai dan bergegas ke kota Madinah. Kenapa? Min hubbiha, karena cinta akan kota Madinah.
Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menyampaikan tentang hadis ini, fihi dalalatun ala fadlil Madinah, menunjukkan bahwa Madinah adalah kota yang utama menurut Allah. Yang kedua, wa ala masyru'iyyati hubbil watan wal hanini ilaih, cinta tanah air, rindu akan tanah air merupakan hal yang masyru' dan disyariatkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setidaknya mungkin inilah yang menjadi pemicu dan dasar utama terhadap resolusi jad difatwakan. Resolusi jad difatwakan oleh para kiai, para ulama dan pahlawan terdahulu karena kecintaan yang mereka punya dalam hati mereka masing-masing. Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah menyampaikan, laula hubbul awtan la khurba biladus su', jika bukan karena cinta tanah air maka negara yang rusak akan semakin rusak. Wa bihubbil awtan umiratil buldan, dengan cinta tanah air negara akan menjadi makmur. Resolusi jihad merupakan hal yang menunjukkan bahwa kecintaan yang amat dalam daripada kiai dan pahlawan kita kepada tanah air. Hal ini disebabkan oleh karena intimidasi dan cercaan serta kezaliman daripada penjajah kepada bangsa Indonesia yang menyurutkan semangat yang gagah dan gigih daripada pahlawan kita untuk memerdekakan bangsa Indonesia ini. Hal ini pun juga mengikuti panutan kita, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah menyampaikan di sekalian para sahabatnya dalam satu peperangan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian para manusia, la tatamannu liqa'al adu, jangan engkau berharap untuk bertemu dengan musuh, was'alullahal afiyah, dan bahkan bermintalah kepada Allah kedamaian dan afiyah dan kesentasaan. Tetapi fa idza laqaitumuhum, jika engkau terdesak untuk bertemu dengan musuh, fasbiru ay fathbutu, maka diam, jangan mundur, sabarlah. Kenapa? Fa innal jannata tahta dhilali suyuf, karena surga berada di bawah pedang yang terhunus. Apabila penjajahan dibiarkan, penjajahan diberi ruang, maka akan semakin mengancam kedaulatan dan keamanan negara Republik Indonesia, baik secara zahir batin, fisik dan ideologi pemikiran, radikalisme dan semacamnya akan masuk ke dalam tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Maka resolusi jihad merupakan bagian antisipasi daripada radikal, daripada kebodohan yang akan merajalela di bangsa ini. Maka jihad bukanlah perkara yang radikal, tetapi jihad malah pemberantas radikal. Jihad bukanlah perkara yang bodoh, tetapi jihad adalah perkara yang pemberantas kebodohan. Hal ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang menyatakan bahwa kebodohan, kebatilan, kezaliman akan sirna manakala ada hak yang disuarakan, manakala ada kebangkitan yang disuarakan. Terbukti resolusi jihad yang difatwakan dan disuarakan oleh para ulama, yang diikuti oleh para warga Indonesia. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Para santri dahulu kala, para ulama, para kiai, para pahlawan kita membela negara Indonesia dengan gagah dan gigih untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini dengan raga, jiwa dan hartanya, dengan penuh keikhlasan. Maka kita warga Indonesia secara umum dan santri pada khususnya untuk menjaga dan melestarikan apa hal-hal yang baik dan mengambil keputusan-keputusan yang lebih maslahah sebagaimana mutu al-muhafadzah ala qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Semoga kita semua berada di garda terdepan untuk membela tanah air. Amin Allahumma amin, serta menjadi santri yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiranya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.